Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi tahun 2022. Oke, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara kita membuat dari elektronik controller dari line follower yang video kemarin. Nah, pada video kali ini software yang saya gunakan yaitu menggunakan YSEDA yang basic. Kenapa yang basic? Karena ya basic itu lebih mudah kita mendapatkan komponen-komponennya seperti itu. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi pada video kali ini kita membuat dua dari skematik dan desain PCB. Yang pertama itu dari untuk controllernya yang menggunakan Arduino Uno, push button dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu menggunakan fotodioda. Nah, jadi kita awal dulu yang pertama yaitu rumah controllernya, mulai dari nanti kita membuat dari ada Arduino Nano-nya sampai ada LCD I2C-nya. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita ubah ketampilannya. Nah, ini kita sudah masuk nih ke dalam YSEDA-nya. Nah, kita memiliki beberapa komponen nih, contohnya ada Arduino, nih buat Arduino Nano dan lain sebagainya. Nih ada power, ada tombol aktif, ada driver, sensor, LCD I2C, ini untuk push button. Nah, yang ini untuk power, ini untuk tombol on off. Nah, seperti itu. Jadi apa sih fungsinya? Nah, kita jelasin bersama-sama ya fungsinya itu. Nah, jadi yang pertama itu kan ada di situ ada Arduino Nano. Nah, di sini kan ada Arduino Nano. Arduino Nano itu buat apa sih? Nah, Arduino Nano ini merupakan dari otak dari sistem ini, yang mana menghubungkan berbagai komponen input dan output melalui pin digital dari D0 sampai D13 dan analog, dan ada analognya juga dari pin 0 sampai pin 7. Dan selanjutnya ini terhubung ke sumber daya melalui pin VIN dan ground, dan kemudian terdapat komunikasi I2C juga melalui pin A4 yaitu SDA dan SCL nih, SDA dan SCL. Nah, selanjutnya di sampingnya itu ada power supply atau U2 nih, U2 DC Con. Nah, yang apa sih gunanya? Nah, yaitu merupakan sumber daya 12 volt yang diberikan dari konektor CN1, yang mana modul DC to DC converter menurunkan tegangan 12 volt menjadi 5 volt. Itu arus buck untuk Arduino dan sensor. Output DC to DC ini terhubung ke jalur 5 volt dan ground di beberapa titik lain di rangkaian tersebut. Nah, selanjutnya kita mempunyai juga header. Nah, header 2, 3 nih, 2, 3 dan 4. Apa sih kegunaannya? Ini merupakan konektor tambahan untuk menyambungkan pin digital D2, D3 dan D4 ke komponen luar. Nah, ini menyediakan juga koneksi antar sinyal Arduino dan komponen lain menggunakan konektor pin header 3 sampai pin sinyal 5 volt dari buck converter dan ground, seperti itu. Nah, itu H5, yang H5 ini ada sensor nih. Apa sih kegunaannya? Yaitu modul sensor dengan koneksi ke pin analog A0 sampai A3 yang mendapatkan catu daya dari 5 volt dan ground. Nah, selanjutnya nih yang kita tidak asing lagi nih, terdapat LCD I2C. Untuk apa? Untuk menampilkan. Nah, apa sih ini merupakan komunikasi menggunakan protokol I2C melalui pin SDA yang mana menggunakan A4 dan SL menggunakan A5 dan mendapatkan satu daya dari 5 volt dan ground. Nah, selanjutnya ada motor driver nih di H7. Nah, apa sih kegunaannya? Ini digunakan sebagai N298N. Motor itu merupakan modul dari motor driver. Input control dari Arduino ke pin ENA, IN1, IN2, IN3, IN4 dan NB. Yang mana ini juga terhubung ke catu daya eksternal 12 volt dan ground. Nah, selanjutnya ada push button K1 nih, K1 dan K2. Yang mana apa sih gunanya? Nah, ini tombol tekan 4 kaki dengan resistor pull down ke ground, terhubung ke pin digital SW1 dan SW2 dari Arduino. Nah, di sini juga ada U5. Nih, U5 ini ada tombol aktif, digunakan adalah modul aktif semacam relay atau tombol dengan indikator LED terhubung ke sumber 12 volt dan ground. Jadi untuk menyalakan dari line follower tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ini merupakan skematik yang kita gunakan, komponen-komponen yang kita gunakan untuk membuat PCB dari line follower. Nah, selanjutnya kita akan mendesain dari PCB-nya.
bagaimana sih caranya? Ini tinggal kita desain lalu kita convert schematic to PCB. Karena saya udah membuka, nah jadinya seperti ini. Langsung saja kita rangkai setelah ini. Oke, kita udah masuk ke dalam desain PCB-nya. Lalu kita desain PCB-nya sekarang. Nah, oke, ini merupakan PCB yang sudah kita buat. Nah, ini seperti ini yang sudah kita buat. Nah, ini untuk tampak top layernya, ini button layernya. Nah, ini seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat ke PCB fotodioda. Jadi di sini juga kita bisa jadiin 3D. Nah, ini seperti ini 3D-nya. Nah, oke. Kita langsung aja ke PCB yang fotodioda. Oke, setelah kita membuat dari desain PCB untuk kontrolnya, lalu langkah berikutnya kita membuat PCB untuk skematik rangkaian dari fotodiodanya. Nah, jadi kita memiliki beberapa fotodioda. Nih, ada PP1, PP2 sampai PP5 gitu. Nah, langkah selanjutnya apa sih fungsi-fungsi dari komponen pada skematik ini? Oke, yang pertama itu ada LED IR1. Nah, LED IR1 itu yang mana LED ini digunakan LED IR1 sampai LED IR6 nih. Itu digunakan komponen ini digunakan untuk memancarkan cahaya inframerah ke permukaan di bawah robot, dihubungkan dengan resistor pembatas arus 1 kilo ohm untuk mencegah arus berlebih, dan dapat disuplai dari 5 volt dengan anoda ke resistor dan katodanya ke ground. Nah, terus selanjutnya ada ini sumber utamanya, yaitu fotodioda. Nah, fotodioda ini di sini ada PV1 sampai PV6. Apa sih kegunaannya? Ini diletakkan berpasangan dengan masing-masing LED dan mendeteksi pantulan cahaya dari permukaan. Jika warna terang atau putih lebih banyak cahaya terpantul, fotodioda aktif dan sinyal output rendah. Dan selanjutnya warna gelap hitam sedikit pantulan, fotodioda tidak aktif, sinyal output tinggi. Nah, ini dihubungkan dengan resistor pull up 1 kilo ohm untuk menghasilkan tegangan logika yang bisa dibaca microcontroller seperti itu. Nah, yang di bawah ini ada konektor nih. Ini konektor header yang mana terdiri dari 8 pin. Pin 1 sampai pin 6 itu sebagai output dari masing-masing sensor. Ini sinyalnya digital, dan pin 7 itu sebagai ground, dan pin 8 itu 5 volt untuk memberi daya ke sensor LED dan fotodioda. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Yang pertama, LED IR memancarkan cahaya ke permukaan di bawah robot. Selanjutnya fotodioda menerima pantulan cahaya. Nah, tadi sudah dijelaskan, jika pantulan banyak atau permukaan putih, tegangan output rendah, logikanya 0. Jika pantulan sedikit, permukaan hitam, tegangan output tinggi, logikanya 1. Output ini bisa dibaca oleh microcontroller seperti yang kita gunakan tadi, Arduino Nano, untuk menentukan posisi dari garis seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke desain PCB, yang mana kita tinggal mencet desain dan convert schematic to PCB atau Alt-P. Nah, langsung saja kita mendesain PCB-nya. Kita rangkai dulu rangkaiannya. LED 1 ini dulu di atas, kita ketengahin. Nah, ini LED 1 ditaruh sini. LED 2 bisa kita ke bawah ini udah. 3 Nah, oke, ini merupakan hasil yang sudah kita desain. Nah,
Ini untuk hasil fotodiodanya. Oke, kita lihat dulu 3D-nya. Nah, 3D-nya seperti ini. Fotodiodanya nanti itu dikasih sensor. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan tutorial singkat dari desain PCB menggunakan IC-EDA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.